merupakan mobil Prancis yang disukai di India. Merupakan mobil pemenang World Urban Car tahun 2023 di New York International Auto Show 2023. Merupakan low SUV crossover di Indonesia. Ini adalah Citroën C3. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Citroen, ya nyebutnya adalah Citroën mengenai sejarah Citroen. Kami sudah membahasnya pada video vlog Mobi sedikit. Ya, setelah lama menghilang akhirnya Citroen Citroën kembali ke Indonesia. Dan setelah lama menghilang di Indonesia, Citroën mobil-mobil modern dan varian-variannya. Dulu Citroën di Indonesia hanya mengenalkan versi sedannya. Ya, agak-agak station wagon macam Citroen GS, GX atau BX. Namun Citroën modern mengeluarkan varian-varian SUV sekarang seperti Citroen C5 atau C3 seperti yang akan Anda lihat pada video ini. Namun sebelum kami lanjutkan video ini, mohon nantikan sebentar dan tekan tombol jempol ke atas subscribe channel Motomobi ini apabila belum. Sekalian tombol loncengnya agar kami semua tim Motomobi berbahagia. Citroen C3 merupakan mobil Prancis namun datangnya dari India. Yes, untuk pasar Indonesia, C3 ini mau tidak mau harus didatangkan dari Tiruvallur, Talunadu, India. Generasi pertama Citroen C3 dikenalkan pada tahun 2002 dengan format mobil perkotaan hatchback 5 pintu, namun ada juga yang hatchback 3 pintu. Pilihan mesinnya bensin dan diesel yang cukup beragam dan platform yang dipakai juga digunakan pada Citroën C2, Peugeot 1007 dan 206. Kemudian pada tahun 2009 muncullah Citroen C3 generasi kedua. Yes, bentuknya masih berbentuk seperti city car mini hatchback. Namun versi 2 pintu sudah tidak diproduksi lagi. Dan akhirnya generasi terakhir seperti yang ada pada video ini merupakan generasi ketiga yang muncul tahun 2016. Bentuknya sudah seperti low MPV crossover. Yang anehnya, Citroen masih menganggap ini adalah sebuah hatchback. Dan generasi ketiga ini mengalami facelift tahun 2020 yang akhirnya mengaspal di Indonesia tahun 2023. Bagaimana pendapat si Mamang ini mengenai Citroen C3? Karena di channel Om Mobi sudah kami beri pendapatnya. Silakan Mamang. Dan ini adalah Citroen yang modern ya, Citroen C3 yang harganya dia berkompetisi dengan beberapa LSUV yang lain yang ada di Indonesia dengan harga yang paling rendahnya tapi ya LSUV-nya seperti Toyota Race, Daihatsu Rocky, WRV, itulah sekitar segitu. Yang mesinnya sama-sama 1200 cc 3 silinder. Ya, ini versi Eropanya dan ini menang penghargaan di New York. Apakah di Indonesia menjadi yang juaranya juga? Dan dengan harga 224 juta kita dapat apa aja? Pertama, kita dapat lampu DRL yang keren. Set. Lampunya masih halogen, tapi ya headlampnya masih dapat fog lamp. Dan dia bentuk-bentuknya tuh Eropa sekali dengan lambang Citroen yang disamarkan di dalam grill. Terus di sini di bawahnya hitam-hitam doff plastik. Dan di bawahnya juga nih ada dikasih kayak semacam aksen-aksen khas SUV. Nah mesinnya sini ada kontur-konturnya sebelah sini dan tidak seperti biasanya mobil Jepang yang hanya gurat gitu. Enggak, ini ya gitulah mobil Prancis sih emang ada artnya. Kalau dari pinggir ini kayak semacam yang konvensional kayak gitu ya. Belum ada LED spion gitu ya, malah ditaruh di sini lampu sennya. Terus juga bagian samping itu polos. Atasnya ada roof rail, di sini ada black doff untuk bagian pilarnya, di bawahnya juga ada tampilan-tampilan seperti ini dan ada juga pilihan warnanya yang sini agak-agak orange, ada yang itu banyak banget pilihannya. Dan dia pakai velg 19565 ring 15 dengan cakram di depan, belakang masih tromol, agak-agak konvensional. Tapi kenapa ya dia menang penghargaan di New York ya? Warnanya ada yang two tone seperti ini, ada yang single tone, tapi yang bagus ya emang yang two tone, beda-beda sedikit lah harganya lah. Sampai warna-warnanya diperhatiin. Sini ada kayak warna grey, di sini ada lebih gelap lagi greynya. Itu kayak cuman stiker sih, cuman ya keren aja ini. Sini. Belakangnya kayak ngingetin apa ya? Ya espresso.
Ya, desain India senangnya seperti ini mungkin. Jadi Amerika juga jadi suka gitu mungkin. Tapi kalau dilihat-lihat juga memang manis. Di sini itu nggak ada topi belakangnya, ada rear defogger, ada wipernya cukup lengkap. Di bawahnya ada rear sensor parking. Nah, lampu belakangnya seperti ini dan masih bohlam semua. Sini ada aksen-aksen kayak mata kucingnya dan ada rear defogger di sebelah sini. Ada kamera mundurnya juga. Cukup lengkap. Lambang Citroen ini 2 bumerang kayak gini. Belakang, bagasinya cukup besar. Dia agak dalam. Kalau narik, gitu ya. Terus di bawahnya sini ada spare tire, dongkrak, gitu ya. Spare tire-nya juga kaleng, full size tapi bukan yang space saver gitu. Terus di sini ada tempat gantungan barang nih, 3 kilo masing-masing kanan kiri. Dan kalau masih kurang, ini bisa tapi nggak flat floor. Kalau pengen flat floor banget, ini senderannya bisa diangkat. Bisa diangkat nih. 1. Nah ini bisa buat nyender di mana gitu. Tuh jadi kayak gitu tuh. Ya lumayan lah. Tapi repot nggak sih? Dalamnya, pintunya tuh pernya berat ya, tapi sebetulnya pintunya tuh ringan. Keras semua sampai pegangan tangannya, speakernya di bawah, dan ini tempat bottle holdernya itu berwarna putih sendiri supaya bisa ngebedain mana tempat minuman, mana tempat barang. Ini di atasnya bisa tempat barang lah, dikit-dikit gitu. Dalam duduknya agak-agak tegak, ada tempat space kaki, 5 jari, headroom, oke. Paha tersanggah dengan baik, soalnya agak nanjak ke atas. Terus dia pakai fabric, ada stitch orange sebelah sini, ada 2 headrestnya. Jadi sebetulnya kalau disediain 2 headrest kayak gini, berarti untuk 4 penumpang. Di belakang, di tengah, itu masih disediain seat belt tuh. 2 titik doang tepinya. Belakang ada tempat nyimpan-nyimpan. Sini ada 2 kantong. Dah, sini juga ada tempat cup holder 1. Dan di sini ada tempat ngecas, USB-A. Ada 2. At least dia masih nyediain ya untuk tempat ngecas di sini. Senangnya satu lagi, kita bisa selonjoran sampai jauh ke depan, kakinya masuk ke dalam si kursi yang depan. Seat bar, dan ini kacanya cukup luas. Ini kuncinya masih pakai batangan kayak gini ya, jadi buka pintunya juga masih pakai kunci. Belum kiles. Keras, nggak ada yang empuk-empukan sama sekali. Dan seperti biasa, tempat botol minuman itu dikasih warna putih supaya dia bisa ngebedain. Tempat nyimpen sebelah sini. Sini juga bisa tempat nyimpen receh sih. Kursinya fabric, two-tone, ada stitch orange. Ya, tengahnya itu warna kayak gini. Ini warna-warna yang happy gitu ya. Kuncinya. Konvensional sekali. Kebetulan panas. Kita nyalain aja. Dan kita kalau starter manual kayak gini biasanya kan harus dikopling. Kalau ini enggak. Sebetulnya untuk safety sih. Cuman kalau ini nggak tahu kenapa nggak kayak gitu. Senengnya dashboard. Ini walaupun keras-keras kayak gini, cuman desainnya atraktif. Dan ini warnanya yang kalem kebetulan ya, yang ini ya. Kemudian di sini juga ada yang warna orange-orangean sebelah sini. Cuman ini keras semua. Ya, sesuai dengan harganya. Setirnya keren, khas Eropa. Di bawahnya ada kayak semacam bolongan kayak gini. Nah, tombol-tombol kesenangan ini itu nyambungnya ke sini. Infotainmentnya 10 inch, gede. Jadi kalau pakai Android Auto atau Apple CarPlay itu enak banget. Dan ini sistemnya sudah wireless. Dan salah satu kelebihannya lagi, selain LCD-nya gede, speakernya tergolong enak. Walaupun cuma 4, dan ini adalah sebuah dummy. Kalau pengen upgrade ya, Twitter ini masih bisa. Ini nggak ada kopong, ini dalamnya nggak ada. Udah disediain tapi sama Citroen. Walaupun nggak ada Twitternya, ini suaranya sudah lumayan balance. Surround-nya udah lumayan dapet juga. Cuman ya kalau misalnya ditambah Twitter lagi, lebih pol lagi. Ini suaranya tuh, untuk di kelasnya, ini kayaknya yang paling keren deh suaranya. Kalau yang lain tuh mendem, treble-nya kemana, bass-nya kemana, nggak nyambung. Ini lumayan enak didengar. Di bawahnya lagi ada grill AC. Alah, ini mengingatkan saya pada grill BMW. Ya, hidung BMW itu ada di sini.
Kok bisa ya kayak gini ya? Simple tapi ya berkelas sih. Walaupun ya agak kayak BMW-an. Nah, di bawahnya ini ada putar-putaran AC yang masih ada heaternya, ada pengaturan semburannya juga ke kaki sampai ke front defogger. Ada sirkulasi dari luar ke dalam, ada hazardnya, USB-A, dan di sini masih disediakan power socket lagi 12 volt. Tempat penyimpanannya di sini tuh banyak. Di sini di atas satu layer, di bawahnya ada lagi, dan ini dalam sekali, ada cup holder. Sini juga ada tempat penyimpanan di bagian tengah. Di pintu juga ada tempat penyimpanan. Banyak banget ya. Sini juga ada tempat penyimpanan. Dan ini semuanya tuh dalam-dalam ya. Dalam banget. Di bawahnya masih bisa nyimpan lagi, kayak buat sepatu-sepatuan. Satu lagi, yang unik adalah power window-nya. Power window-nya semuanya auto down. Semua jendela auto down. Dan di depan tidak disediakan untuk power window di belakang. Ya, ini karena cuma ada 2 tombol. Serasa kayak mobil coupe gitu ya. Cuma ada 2 tombol beginian. Tuh kan. Terus yang di belakang gimana? Masih engkol? Oh tidak, karena di sini ada power window-nya. Di bagian tengah. Jadi yang belakang juga dari sini operasiinnya agak jauh ya. Jadi di trim bagian belakang itu nggak ada tombol-tombol power window. Atas ada vanity mirror, sini nggak ada. Lampunya di sini masih kuning, dan di sini spion tengahnya sudah night and day. Tongkatnya ada bolongnya. Ini kan masukin pensil. Kelihatan nggak sih? Ini bolong loh, tapi megangnya tuh enak jadinya. Terus termasuk yang tinggi dia. Jadi kalau masukin gigi tuh lumayan enak, nggak begitu kaku-kaku amat. Cuman dia termasuk tinggi dan long throw. Iya, dia agak jauh ke depan kayak gitu ya. Terus kalau kita injek koplingnya, RPM-nya naik secara otomatis. Pengaturan, ya belum teleskopik, tilt steering udah ada. Lampu seperti biasa ada di kanan, diputar-putar biasa, dan ini sudah ada fog lamp depan, fog lamp belakang, dan yang namanya yang from India, dia ada manual headlamp. Ini kayaknya fitur wajib di sana nih. Yes, ada manual headlamp, dan juga ada power window lock. That's it. Cukup neat dan rapih. Satu lagi sih, untuk 224 jutaan, ini masih pakai pengaturan spion model ya, nggak apa-apa sih. Kalau elektrik rusak, ini enggak. Jadi gampang dirawat. Yuk. Oke, merasakan yang namanya Citroen C3 atau Citroen modern versi LSUV-nya lagi. Entry level, gimana rasanya? Jadi kalau pertama kali kita masuk ke dalam Citroen C3, kita merasa kayak dihibur, dashboardnya tuh bagus, terus juga enak aja pemandangannya, nggak seperti biasa kita nyetir di mobil-mobil yang kebanyakan yang ada di Indonesia. Kedua, user friendly-nya. Kita masuk, kita langsung kenal sama mobilnya. Ini nggak seperti mobil Eropa yang seperti biasanya. Biasanya mobil Eropa itu kayak perlu ada adaptasi dulu lah, kayak gitu-gitu. Cuman kalau ini kita langsung kenal sama mobilnya. Setirnya juga enteng, dan yang pasti, suspensinya coy, enak banget. Empuk, terasa Eropanya. Untuk sebuah mobil kecil, ini sih udahlah, udah paling enak ini kalau di dalam kota. Lubang-lubangannya ya terabas aja untuk pakai mobil kayak ginian. Lubang-lubangan kecil di dalam kota, gelombang-gelombang, itu enak banget diterabas sama mobil ini. Biasanya yang empuk gitu ya. Itu kalau di dalam tol itu menjadi kayak limbung gitu. Cuman nggak tahu kalau di mobil ini enak banget suspensinya. Kayaknya ini paling the best di antara range 200-300 jutaan. Ini adalah the best suspensinya. Posisi duduknya juga pas, enak, ergonomis, walaupun sedikit kurang agak ke arah pengemudi ya. Kalau ada teleskopik kayaknya makin pas. Cuman duduknya tuh enak, empuk, lagi tebel-tebel. Jadi nggak akan capek untuk nyetir berlama-lama di dalam, apalagi keluar kota. Ya kalau dengan mesin 1200 sih, ya untuk dalam kota aja deh. Tapi kalau dipaksa-paksa juga, ya bisa, boleh, ya udah. Kalau nyetir di dalam kota juga kita nggak takut ya. Visibilitas ke depannya oke, pilar A-nya tergolong kecil, kiri kanan depan belakang juga gede-gede. Ini kalau misalnya cewek-cewek yang nyetir kayak gini, ini kayaknya nggak akan takut deh, karena
Satu, ground clearance-nya juga tinggi. Jadi kalau kita ya agak-agak naik trotoar, ya udahlah, dia termasuk tinggi juga ground clearance-nya. Terus juga visibilitasnya luas. Kalau cewek ini udah pasti cocok, pasti suka nyetir kayak ginian. Walaupun dia seekor manual. Karena di Indonesia Citroen C3 cuman tersedia versi yang manualnya aja. Oh iya, satu lagi, mungkin ini karena barang baru ya. Orang-orang ngelihat Citroen C3 itu kayak agak-agak patah leher. Atau mungkin warnanya kita juga nggak tahu tuh. Terus ngasih jalan semua orang-orang karena pengen ngelihat mobilnya atau gimana. Tapi memang luarnya juga bagus, beneran. Jadi kalau ngelihat Citroen ini kayak, wah itu Citroen tuh dari jauh aja udah kelihatan. Oh itu Citroen punyanya Mamang kalau gitu ya kalau dibeli gitu. Apalagi warnanya tuh atraktif kayak gini. Ini kebetulan warnanya warna Tahiti gini ya. Warna orange. Warna orange yang sangat menyilaukan mata. Ada berbagai pilihan juga kan, ada yang single tone, ada yang dual tone. Dual tone-nya juga ada dua lagi dipisah, yang mau elegan atau yang atraktif gitu warna-warnanya. Nah ini dimensinya itu nggak terlalu gede-gede amat, jadi kalau di dalam kota tuh enak. Nggak sampai 4 meter ya, 39 something, 3980 mm. Terus juga dia punya wheelbase-nya 25 ya, 2500 something yang membuat mobil ini tuh cukup gesit karena dia bodinya kecil tapi wheelbase-nya tuh agak panjang. Jadi di dalam sini itu lega. Dan wheelbase panjang juga berpengaruh sama stabilitas kalau di jalan tol. Biasanya ya. Kita kan belum masuk jalan tol. Kita coba aja dulu di dalam kota tuh enak nggak dipakainya. Nah ini gasnya tuh nggak terlalu smooth ya. Kita kayak mau ngegas atau enggak. Jadi agak ragu si ininya, si pengaturan gasnya atau sensor gasnya mungkin. Ini kayak gitu. Jadinya kayak gitu. Padahal ini kan manual ya, mestinya lebih halus. Cuman kalau di Citroen C3 nggak begitu. Untuk kekedapan kabinnya juga saya rasa kurang begitu bagus-bagus banget. Cuman kalau dibandingkan dengan yang sekelasnya ya ini masih cukup lebih mending gitu loh. Makanya dia sampai juara menjadi urban car wah di New York. Cuman kalau di Jakarta itu bisa berbeda cerita karena kondisinya lebih padat dan dia tuh motor-motor pakai knalpot yang brong-brong gitu ya. Jadi agak-agak masuk ke dalam untuk traffic noise-nya. Terus suara mesinnya memang agak masuk sedikit, cuman ya sudahlah. Ini cukup bagus, tapi di antara sekelasnya ini adalah yang paling lumayan. Remnya saya suka, nggak terlalu nggak terlalu sensitif banget kalau ditekan kayak biasanya mobil-mobil Eropa. Ini enak, jadi kalau ditekan biasa tuh gitu, itu tuh lembut banget gitu rasanya. Terus kalau kita tekan lebih dalam lagi, pakem. Jadi kalau dalam kota untuk seruntul-seruntulan kurang begitu nikmat ya, karena torsi bawah itu masih kurang ya. Ini memang mobilnya bukan torque banget gitu, bukan torsi banget. Jadi di awal RPM dia cuman lembut-lembut aja, tapi begitu di RPM yang agak tinggi, ini karena nggak ada RPM jadi nggak bisa ngomong. Oke, saatnya di jalan tol. Gimana rasanya? Suspensinya, aduh enak banget. Ini kecepatan tinggi, walaupun dia termasuk lembut gitu ya kalau di dalam kota. Di jalan tol tuh enak banget, coy. Aduh, ini suspensi the best deh. Kalau untuk LSUV, karakter begini di jalan tol ini adalah yang the best. Jadi kalau kita ini kenceng ini mobil, ini kencang mobilnya, RPM-nya agak rendah lagi ya. Cuman rasanya tuh kayak pelan. Kayak masih 70, ini kan 100 km per jam. Ini rasanya kayak masih 60-70, serius. Ini mobilnya enak kalau di jalan tol. Nggak kerasa kencang sama sekali. Nah mesinnya dia kapasitas 1200 cc, 3 silinder. Ya mirip lah kayak mobil-mobil yang ada di Indonesia yang SUV-nya banyak konfigurasinya seperti itu. Dia cuman 85 horsepower dan juga torsinya adalah 110-an something. Rasanya ini mobil kenceng loh, dan dia diingetin kapan kita harus pindah gigi gitu. Enaknya itu. Iya enggak ngebut. Kamu enak. Nggak kerasa kenceng mobilnya.
ternyata ya, bukan dari India-Indianya, cuman memang aduh enak banget ini mobil di jalan tol tuh. Ya di dalam kota so-so lah, hampir mirip-mirip, cuma kalau ada masuk tol yang lain tuh lewat LSUV-nya. Enak banget nih mobil. Sayang ya, cuma dia nggak ada fitur safety sense dan segala macamnya, nggak ada adaptive cruise segala macam, ya ketinggalan di situnya aja. Ini suspensinya pakai 5 percepatan dan karakternya adalah dia yang panjang-panjang rasionya. Jadi nafasnya tuh panjang banget nih mobil. Gigi 4-nya aja yang rendah RPM-nya itu udah 100 km per jam, dia masih rendah RPM di gigi 4. Sedangkan gigi 5-nya masih ada lagi. Coba kalau dilepas limitnya kayaknya sih ngacir nih mobil. Tarikannya memang nggak segitunya ya, enak ditarikan atasnya. Tuh gigi 3 aja udah 100 km per jam. Kalau di jalan tol ya, kecepatan tinggi kayaknya bisa asik-asik aja nih. Irit nih mobil pasti. Kalau emang bener iya di RPM rendah gini suruh gigi 5 di sekitar 90 km per jam. Ini sayangnya nggak ada RPM ya, jadi kita nggak bisa mengira-ngira RPM berapa gitu di mobil. Oke, sekarang kita akan coba 0-100-nya sekencang apa C3 ini. Kita matiin AC-nya dulu, dah. Ini karena manual jadi kita nggak perlu repot-repot ya. Oke, 1, 2. Aduh, kita harus ngira-ngira RPM-nya berapa nih. Kenceng. Wow. Oke, mobil kecil. Wajar. Nilainya adalah 15,37 detik 0 ke 100. Mayan. Nikung tajam. Enak gak kerasa. Ini mobil enak banget, mobil kecil. Aduh, udah deh, suspensinya deh, udah the best dah. Di situ biasanya takut tuh nikung kayak gitu. Mobil kecil tapi bikin ngantuk tumben. Saking enaknya suspensinya. Muji-muji suspensi terus emang enak. Mungkin ini salah satu kelebihan dari Citroen C3. Jadi menurut saya Citroen C3 itu enaknya di mana atau nonjolnya di mana di bagian handling dan suspensinya. Ini luar biasa untuk sebuah LSUV. Kemudian sistem entertainmentnya juga oke, visibilitasnya juga oke. Nyetirnya nggak akan pegel kalau jauh keluar kota gitu, nggak akan pegel. Overall mengenai Citroën. C3 merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang ingin berbeda dengan yang lainnya. Ya, karena masih jarang ada di jalanan Indonesia dan warnanya biasanya agak mencolok, membuat orang-orang di jalan pada patah leher. Ya, yang kami rasakan ketika kami ngetes mobil ini, orang-orang pada ngeliatin. Namun di samping itu, C3 mempunyai hal yang positif di bagian suspensinya yang mungkin tidak akan Anda temuin di kelasnya. Kemudian harganya, harga dengan fitur yang ditawarkan adalah 225 juta saja. Bagaimana menurut Anda? Apakah cocok harga itu dengan Citroen C3 ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tidak ada barrel siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Next Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.